Ini kita hadir sesuai dengan tema kita memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Siap. Dan jadi untuk malam hari ini kita cakap-cakap bermanfaat katanya bersama dengan Bapak Ustadz kita Abi Fadli. Bedanya empati dan simpati dalam menghadapi bencana. Jadi ini katanya satu kata sih sebenarnya, cuma mengandung makna yang berbeda-beda. Bisa Abi kasih penjelasan tentang hari ini malam ini Abi? Ya, baik. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan teman-teman yang amat sangat peduli dengan kehidupan kita. Karena memang orang yang terdekat adalah orang-orang yang tahu persis siapa kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu rasa syukur ini kita sampaikan kepada Allah. Tentunya bukan hanya sekedar berterima kasih, tapi lebih memberikan warna dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita sadar bahwa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Bang Gugun, satu hal yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya kerusakan yang ada di daratan, kehancuran yang ada di lautan, itu bukan semata-mata kehendak Allah. Meskipun itu karena ridho Allah. Iya. Tetapi Allah ingatkan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah ingatkan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu sesungguhnya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Iya. Jadi Bang Gugun dan teman-teman sekalian yang hadir malam hari ini di angkringan singgah sini. Iya, angkringan singgah sini ya. Terima kasih buat semangatnya. Terima kasih juga sudah bersama Abi Fadli di sini. Jadi kerusakan itu sesungguhnya memang benar izin Allah, tetapi adalah disebabkan ulah manusia itu sendiri. Jadi kehancuran-kehancuran itu adalah dikarenakan apa? Ulah manusia itu juga. Itu sudah menjawab pertanyaanku selama ini, Abi. Iya. Aku pikir, kenapa Allah kasih bencana? Allah nggak kasih bencana. Bencana itu akibat ulah manusia. Yes. Iya. Oke, jadi begitu banyak bencana yang luar biasa di bulan November tahun lalu, dan kita kan ini terus mengajak masyarakat untuk berdonasi, Abi. Iya. Baik dari segi materi uang tunai ataupun dari barang-barang yang bermanfaat bagi para korban bencana. Dan ini juga menjelang bulan Ramadan. Nah, sebelum ke sana, yang tadi juga itu menarik, yang tadi dijawab apa tadi? Oh, tapi di sana duduknya. Lupa. Tadi yang mana? Lupa. Tadi ada. Jadi ada hal yang patut kita pahami. Ya, yang patut kita pahami bahwa musibah itu sebenarnya seperti arisan, teman-teman ya. Oh iya. Musibah itu seperti arisan, artinya setiap orang pasti akan dapat giliran yang sama. Masalahnya adalah gilirannya kita tidak pernah tahu kapan. Seperti yang Allah sampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kamu nanti akan ada ujian, cobaan yang kuberikan kepada kamu, kata Allah. Minal khauf, ada rasa takut. Iya. Wal ju', ada rasa lapar yang akan kamu rasakan. Wa naqsin minal amwal, ada kehilangan harta benda. Wal anfus, adanya kehilangan jiwa di rumah kita. Jadi sebenarnya kali ini aja musibah itu terjadi di teman-teman kita. Tapi sesungguhnya satu saat kita akan dapat giliran yang sama, tapi mungkin dalam bentuk musibah yang berbeda. Iya, seperti arisan ya. Serem jadinya. Belum saatnya nomornya keluar, nanti kalau udah keluar pasti dapat. Iya. Oleh sebab itu, maka ditumbuhkanlah ada dua kata tadi, yang katanya sering kita dengar, tetapi maknanya berbeda. Apa itu, teman-teman? Kita mengenal ada namanya simpati. Tahu nggak simpati? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak jadi kuis? Bersimpati gitu. Apa bedanya simpati dan empati? Boleh, kita kasih satu Al-Quran.
ya. Ada yang tahu simpati dan empati definisinya apa? Boleh teman-teman yang ada di sini ya, Silakan yang angkat tangan. mungkin tahu boleh menjawab. Kalau salah itu biasa, Iya. kalau benar ada istimewa Al-Quran yang kita bagikan buat teman-teman sekalian. Silakan dikasih tahu. Simpati Pertanyaannya itu apa? adalah apa beda simpati dan empati? Angkat tangannya boleh? Boleh kemari? Ini benar atau salah langsung dikasih loh hadiahnya. iya. Iya. Ayo silakan. Atau lagi mikir-mikir ya? Iya, mungkin kadang-kadang itu mirip ya. Oh, iya. Mungkin masih bingung yang mananya. Tapi ya beda ada ya antara simpati dan empati. Coba berbeda. Abi jelasin. Oke teman-teman ya yang ada di angkringan Angkringan. Singgah sini. singgah sini. Ya angkringan singgah sini teman-teman yang hadir. Kalau kita sering mendengar kata simpati, pernah nggak kalian bersimpati dengan teman kalian? Itu dulu. Pernah. Pasti semua orang pernah bersimpati dengan temannya. Misalnya temannya kehilangan duit, dia bersimpati kasihan karena apa? Temannya kehilangan duit. Mungkin ada temannya yang bersimpati karena apa? Mohon maaf kita tidak menginginkan, tapi terjadi ada namanya accident. Iya. Ada kejadian mungkin tanpa sadar masuk lubang jatuh, mengalami cedera. Kasihan lubangnya. Iya, pertanyaannya apa tadi? Kasihan orangnya apa lubangnya? Lubangnya yang kasihan. Ya, jadi teman-teman sekalian, orang yang bersimpati itu hanya sekedar kasihan saja. Orang yang simpati itu sifatnya hanya sekedar kepo saja. Hanya menunjukkan rasanya aja. Iya, dia bilang, oh iya, kasihan ya. Hanya sebatas itu. Iya, oh ya, dia hanya sekedar untuk ingin tahu dan hanya menunjukkan bahwa dia prihatin aja gitu. Oke. Itu simpati. Itu simpati. Sama dengan ketika kita bersimpati terhadap teman-teman kita yang kena musibah. Betul. Teman-teman tahu nggak bahwa mereka itu mengalami yang dahsyatnya sebenarnya luar biasa. Iya. Kalau kita kebanjiran, kalau kita masuk derasnya air, airnya kembali ke laut, selesai. Betul. Tapi masalahnya teman-teman kita, sebagian di Aceh, sebagian di Tanjung Pura, Aceh Tamiang dan lain sebagainya, mereka bukan cuma air yang masuk, tetapi lumpur yang menimbun rumah mereka. Iya. Inilah bedanya kalau tsunami itu kan derasnya air masuk tuh. Push, dia ke dalam ke kota, menghantam semuanya, menghancurkan banyak apa yang ada di depannya. Iya. Tapi dia ketika kembali lagi semuanya hilang. Tapi kalau kejadian kali ini lumpur justru yang menutupi dari rumah-rumah saudara-saudara kita. Kira-kira Bang Gugun simpati nggak? Pasti simpati. Kalau simpati Bang Gugun bilang apa? Ya Allah kasihannya orang itu. Yes. Iya teman-teman. Jadi kalau orang yang bersimpati kepada kawannya, bersimpati dengan kejadian musibah ini, dia hanya bilang kasihan ya, nggak tega ya ngelihatnya. Kemudian dia prihatin ya dan banyak keponya. Tetapi kalau kita kembali bedanya dengan empati, nah ini dia Bang Gugun. Iya. Orang yang berempati itu akan menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar kasihan, tapi dia peduli turut menyelesaikan masalah kawannya. Lebih ke aksi ya. Yes, itu dia, action. Ya, bagaimana kalau dia kawannya mungkin ada yang kehilangan, dia simpati dan kasihan, tapi dia kalau berempati dengan temannya, dia bilang apa? Kau masalahnya apa? Hilang duit. Kebutuhannya apa? Mau beli minyak nggak ada. Yuk isi minyak. Itu dia namanya empati. Ada kawan kalian yang seperti itu? Enggak ada, Pak. Ada kawan saya yang tiap hari minyaknya kosong aja. Karena dia tahu ini Abi Fadli ini orangnya empatian kan gitu. Tiap hari minyaknya kosong. Tapi kita pun tahu ilmunya. Ah. Nggak perlu isi minyak. Ilmu kaki. Tolak aja. Dorong. Ditolak ya. Jadi teman-teman, yuk. Saya yakin adik-adik Abi, anak-anak Abi yang mungkin udah kategori anak lah ya.
Karena di sini pun Abi sebenarnya ada juga di depan. Heeh. Ya, karena kita apakah masih ada atau enggak? Abi kan juga pelatih bela diri tapak suci. Oh iya. Kita kan dulu di sini ada Kak Kabul, itu muridnya Abi. Ya, alhamdulillah apakah masih berlanjut atau enggak, wallahu a'lam. Boleh Tapi yang pasti- dipraktekkan Abi? Jurus-jurusnya? ini udah sedang praktek ini. Oh ini, oh iya. Karena orang yang hebat itu kata Nabi bukan yang jago, Jadi? mampu mengendalikan emosi. Oh iya. Ini bawaan udah marah aja nih. Iya betul. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang punya empati tinggi. Yes, jadi kalau kalian berteman baik, maka teman yang baik itu akan bukan cuma bersimpati, tetapi berempati. Iya. Empati artinya apa? Dia prihatin, tapi dia memberikan solusi terhadap masalah teman. Betul. Jadi kalau kalian punya hutang banyak, cari kawan yang punya empati tinggi. Bilang sama dia, hutangku banyak kali, berapa aku bayar? Itu kali ya? Ya, amin. Tapi itu nggak kali namanya. Iya. Ya, jadi sama dengan malam hari ini ya teman-teman ya, adik-adik, anak-anak sekalian, ya anak-anak muda yang luar biasa ya di angkringan Singgah Singgah sini. Kalau kalian yakin, saya Abi yakin kali kita semuanya bersimpati dengan kejadian saudara kita. Mungkin ada keluarga kita, tapi boleh nggak malam hari ini bukan cuma simpati, tapi berempati. Abi, kami nggak punya duit, kami aja masih dikasih sama ortu, oke? Abi, kami nggak punya kelebihan karena jatahnya pas-pasan, nggak masalah. Tapi mari berempati. Ini ada kiris, ini ada apa, flyer, Iya. yang mari diposting kegiatan kita ini, sampaikan kepada saudara-saudara, sampaikan ke banyak grup-grup kalian, sampaikan kepada dosen-dosen kalian, sampaikan kepada bos-bos kalian, sampaikan sama tetangga-tetangga kalian bahwa kalian ikut serta berempati terhadap kondisi kawan-kawan yang terkena musibah. Iya, dengan memberikan informasi ini mungkin kawan-kawan di luar sana akan ikut Yes. berempati juga gitu ya. Ya, itulah dia namanya. Teman-teman simpati oke, tapi mari berempati, posting kegiatan kita ini, tunjukkan kepada siapa saja bahwa kita harus peduli dengan kondisi mereka saat ini. Iya, saat ini memang mungkin orang pikir gini ya, Bi. Itu kan di media sosial dan berita juga kan sudah agak turun beritanya. Iya. Mungkin mereka pikir toh bencananya udah lewat gitu kan. Padahal sebelumnya sebenarnya masalah mereka tuh sekarang adalah setelah bencana itu masih ada masalah lain gitu ya. Ya, beberapa kali turun ke sana, termasuk Iya. anak saya juga berangkat ke sana. Masalahnya yang sekarang terjadi adalah pasca, karena mereka sendiri pun rumahnya udah nggak ada. Iya betul. Kemudian isi rumahnya juga habis. Kemudian semua barang-barang yang mereka punya Sudah nggak mereka ada. miliki udah nggak ada. Pertanyaannya, oke, kemarin-kemarin banyak orang yang simpati dan teriak-teriak. Sekarang mana orang-orang yang harusnya menimbulkan empati, ikut peduli, ikut menyelesaikan, ikut memberi solusi dan turun ke lapangan? Itu dia. Iya betul. Dan untuk berempati ini sebenarnya jangan berpikir aku belum punya uang yang cukup. Sedikit pun tidak masalah. Tapi kalau sudah dikumpul akan menjadi banyak ya. Oh Bi, ya? iya, oh iya teman-teman ya yang hadir, kita nggak pernah tahu apakah dari tangan siapa, Iya. dari jempol siapa yang nantinya justru bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya kasih contoh. Contoh. Teman-teman tahu nggak ada di TikTok atau ada di selewaran di sosmed? Gini dia bahasanya, bagi roti lah woi. Pernah nggak ada tahu nggak? Siapa itu? Si Gemoy, siapa namanya? Siapa namanya, ada yang tahu? Ya, bagi roti lah woi, Iya. katanya kan ada kan? Oke, tahu nggak kalimatnya sederhana, bagi roti lah woi, tapi apa efeknya? Iya. Aroma turun, 2 truk. Apa toko-toko roti yang lain turun, bantuan banyak gara-gara kalimat dia yang sederhana, bagi roti lah boy gitu. Dan akhirnya ada jempol yang men-share Iya. berita itu. Nah, sama dengan kalian nih adik-adik, teman-teman semua yang hadir, ayo gunakan jempol kalian yang kalian gak pernah tahu nanti dengan jempol itu berpengaruh besar. Mungkin kata-kata kita bukan bagi roti lah woi, tapi paling tidak woi, empati lah woi gitu ya. Iya betul. Nah, Abi Fadli ini selain juga tenaga pendidik dan juga punya rumah singgah apa? Ya,
rumah yatim ya. Rumah Yatim. Yakun. Iya. Beliau ini juga adalah konten kreator TikTok. Ya, jadi boleh dicek-cek apa namanya, Bi? Ya boleh, belum banyak ya, baru sebulan aktif. Iya. Tapi alhamdulillah udah hampir 1.500 follower. Iya, dan setiap bulannya sudah menghasilkan jutaan rupiah. Oh belum. Ya. Oke. Itu sudah banyak. Jadi Abi Fadli ini memang walaupun kita sudah senior, tapi tetap jiwa-jiwa anak muda dan cara hidup anak-anak muda kita nggak pernah ketinggalan. Ya, karena kebetulan Abi juga kepala sekolah SD, jadi udah biasa bermain dengan anak-anak. Ngajar SMA, jangan-jangan ada murid Abi di sini ya, siapa yang abdi negara? Ada? Oh, ada. ya, Abi. berarti tahu ya? Ya nggak tahu SMK, Abi di SMA-nya ya. Iya. Ya kalau mau TikTok Abi mampir di Abi Fadli ya, Abi Fadli ya. Abi Fadli boleh Ya. boleh cek-cek di situ ya. Jadi gini dia, konsepnya kembali kepada antara simpati dan empati. Ya, tapi jangan heran ya, gayanya Abi Fadlis itu nggak pakai peci. Sengaja konsepnya reman supaya didengar aja ya. Abi pakai baju koko, pakai sal, pakai peci nggak didengar. Awak pakai baju yang biasa. ngamuk-ngamuk di situ, marah-marah wah ditonton orang. Ya, tadi saya live juga, alhamdulillah ada 3,2 ribu orang juga ya. Bersama di roomnya Abi Fadli. Oke lanjut. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, nggak pernah tahu kita dari mana rezeki itu akan datang. Jadi malam hari ini juga kita nggak pernah tahu jempol siapa yang bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana. Tapi ingat, ada janji Allah Bang Gugun. Apa itu? Kata Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka balasan yang akan diterima adalah 10 kali lipat, Bang. Oh. Jadi mungkin ada yang lagi resah, ada yang lagi gundah, ada yang sedang nggak nyaman, Iya. ada yang baru diputusin, ada yang baru dicuekin, ada yang mungkin baru ditinggal ya. Ya jangan sampai kayak sini ya, Aurelia tahu Aurelia? Ya 1 tambah 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. 11 kali 11 121. Dengan 12 kali 12 148. 7 kali 8 56. 8 kali 6 berapa? Ya pokoknya that simple ya kan. Tahu Abi ya? Pokoknya waras ya kan. Aku aja Jadi nggak tahu. waras itu sederhana. Iya. Misalnya Jakarta, ibu kotanya Indonesia. IKN. That simple. IKN. Ya oke. Ya sudahlah. Ya yang penting waras ya kan. Waras iya. Oke lanjut. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak pernah tahu kebaikan yang kalian lakukan ternyata bisa membuahkan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah jempol kalian gunakan posting malam hari ini? Ada yang nggak bawa jempol? Aku pinjamin jempol di sini ada 2. Atau boleh tanya jawab di sini? Boleh. Boleh. Iya, kalau buat kawan-kawan yang mau tanya sama Abi boleh. Ada yang mau tanya? Tanya apa aja boleh, masalah agama boleh, masalah sehari-hari boleh, masalah pendidikan boleh. Ada yang mau Masalah bela bertanya? diri juga boleh. Iya boleh. Ya kebetulan Abi wasit nasional Pancasila. Iya. Nah jadi yang bertanya langsung kita kasih Al-Qur'annya. Oke, silakan, mari sambil kita curhat atau Iya. bersharing ya. Sharing session. Ya Jadi mudah-mudahan muncul simpati dan empati. iya, yang mau bertanya boleh langsung. Ini kita kasih hadiahnya. Satu Al-Quran untuk yang bertanya malam hari ini, siapa aja boleh. Silakan angkat tangannya, mau nanya apa? Atau nggak tahu mau nanya apa? Oh, ada abang mau tanya abang? Mana? Abang, Oh, kakak, iya, iya. adik-adik. Itu abang stand up comedy kan? Iya kan? Abang Iya. nanti tampil stand up comedy kan? Nanti tak akan tampil dia. Oke, ada yang mau bertanya? Saya kasih Al-Quran langsung nih. Bukan menjawab, tapi bertanya. Sama Abi, tanya apa aja boleh? Ya, sambil nunggu pertanyaan, nanti stand up comedy dikit boleh? Boleh. Tapi- Kalau stand up berdiri. Oh gitu ya, namanya Iya, stand up ya? kalau nggak berdiri namanya duduk up. Duduk up komedi. Oke. Kalau silakan. anak saya bilang, lawakannya adalah lawakan bapak-bapak. Oh, Tapi nggak ada masalah. Jadi Bang Gugun di sini, jadi habis semangat nih. Halo Bang Gugun. ya. Biar semangat ya. Ini stand up komedi sederhana ya. Jadi kebetulan Abi kan penceramah juga nih.
selain profesinya guru penceramah. Jadi ada satu saat Abi ditolak untuk ngisi ceramah. Ditolak artinya Abi Fadli ngisi, jangan, nggak boleh dia masuk. Pertanyaan itu saya tanya di pengajian yang berbeda tapi orangnya yang sama. Apa saya tanya, Bu, kira-kira kalau mau mengisi pengajian walimatul urus, tahu nggak walimatul urus? Enggak. Pernikahan. Iya. Kalau mau ngisi penceramah nikah, apakah harus nikah dulu ustadznya? Jawabannya, Nikah aja lah. oh nikah dulu ya. Iya. Oke, iya benar ya, nikah dulu. Oke, yang kedua, kalau misalnya mau berangkat haji, ini tahu nggak? Abi ditolak pengajian jamaah haji karena belum haji. Maksud dia kan? Ya, akhirnya Abi tanya, apakah saya harus, apakah mau ceramah di jamaah haji harus haji dulu? Masuk akal sih. Iya, iya kata. Oke, pertanyaan berikutnya dan terakhir. Mungkin ini lawaknya uak-uak bapak-bapak. Jadi pertanyaan terakhir nih, Bu, kalau begitu apakah Abi mau ngisi takziah kematian harus mati dulu? Nggak lucu kan? Boleh dicoba, Bi? Nggak lucu kan? Tahu nggak sekarang lagi tren? Teman-teman tahu nggak lagi tren? Ketawa yang tidak satu frekuensi, ada nggak lihat? Ketawa aja tapi pura-pura balikan belakang gini-gini. Gak tahu kan? Gak tahu. Makanya bergaul. Malas aku bergaul. Kan akhirnya ketawa orangnya. Ya kan benar nggak kalian? Seawal nggak satu frekuensi, nggak lucu ya? Oh ada ya? Ada. Oh ada ya? Ada juga kejadian. Yang penting lucu aja ya. Balik belakang, ganggu-ganggu kan ini ya. Cuma pundaknya aja goyang-goyang. Oke lanjut. Oke, Abi. Mungkin ini menit terakhir. Sambil nanti kita siapin juga kuis untuk dua Al-Qur'annya. Oke, kita untuk kawan-kawan semuanya, Abi bisa siapin pertanyaan yang paling simpel aja untuk Al-Qur'an yang kedua. Ya, baik teman-teman. Angkat tangan ya. Tapi Abi mau ngambil conclusion dulu ya, kesimpulannya ya. Boleh. Jadi teman-teman, adik-adik, semua yang hadir di sini, baik, kita nggak pernah tahu kapan musibah itu terjadi. Yang pasti musibah itu pasti kita alami, bedanya waktunya yang tidak sama. Oleh sebab itu mari munculkan simpati, bukan hanya sekedar peduli dan kasihan, bukan hanya sekedar pengen tahu kepo-kepo, tapi lebih jauh lagi munculkan empati. Empati itu terhadap teman, empati terhadap musibah itu bagaimana caranya? Yuk mari ajak kawan-kawan, karena saya banyak tahu anak muda di Binjai, mereka juga luar biasa berangkat ke sana karena anak saya juga ikut. Mungkin ada yang kenal anak saya ya, mereka punya rombongan anak-anak muda ke sana. Kalian juga yakin pasti kepedulian yang sama. Tapi bukan hanya peduli, ayo action. Bagaimana caranya untuk bisa peduli, bisa ngasih solusi. Kalaupun belum mampu secara materi, paling tidak gunakan sosmed kita untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudari kita. Oke, mungkin itu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita dari simpati naik ke level yang namanya empati.